Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat bermuajah di sini, berkumpul dalam pengajian Bapak Ranting. Semoga langkah Anda jenengan hadir di sini dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik, amal yang insya Allah akan kelak berguna di yaumil kiamat. Amin. Bapak serta saudara yang dirahmati Allah, acara telah tersusun sedemikian rupa. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu pengisian, tanya jawab, lain-lain, dan diakhiri dengan acara terakhir yaitu penutup. Memasuki rangkaian acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka pengajian kita malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki rangkaian acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'asnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amaru bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna Haulai qaumun nattakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Di tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Sesungguhnya yang lebih Illahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat dan panjang umur,
sehingga kita masih mampu menghadiri acara rutin kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan senantiasa diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing dan menunjukkan kepada kita dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, yaitu jalan Islamiyah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kadang bapak-bapak berpikir sing isi kok pancet ae bola balik itu. Masa kalau sing liya, di sini ada banyak. Ada Ustadz Solihin, Ustadz Sabara dan lain-lainnya. Sebetulnya ada Ustadz Jamaluddin, banyak. Kebetulan waktu itu saya kan, ini sebenarnya acaranya sudah tersusun sedemikian rupa lah ya. Pertama itu di sini yang kita bahas nanti himpunan tarjih, dan itu mungkin bagian saya. Yang kedua tanya jawab. Nah kebetulan waktu itu tanya jawab kitabnya saya belum dapatkan, walaupun tadi pagi saya mencari sudah mendapatkan. Jadi tanya jawab Muhammadiyah, yang jilid pertama gitu. Dan yang ketiga adalah tafsir yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Solihin. Yang keempat nanti kita isi dengan tematik. Jadi di sini banyak ustadz-ustadz yang mungkin bisa Pak Sabara, mungkin Pak Jamal, Pak Solihin dan yang lainnya untuk tematiknya. Atau mungkin yang kelimanya kalau kita ada dana, mungkin kita bisa mengundang ustadz yang lain dari luar kita. Sehingga kita ada pencerahan dari keilmuan keislaman yang akan kita terima. Sebetulnya bukan saya itu kemaru untuk ngisi, Pak. Ngisi itu juga butuh pemikiran, Pak. Nggak hanya asal-asalan. Bayangkan mulai kemarin saya itu ngisi ada ibu-ibu Aisyah, Pak. Itu otomatis sedikit banyak harus buka buku, Pak. Belajar membaca sarah-sarahnya atau penjelasan-penjelasannya harus kita baca. Dan itu kita harus menyempatkan waktu. Terus paginya harus ngasih itu kitab itu Safinatun Najah. Kita juga harus belajar membaca malam-malam, wis kesel jam 10 baru buka-buka sarahnya, penjelasannya dari kitab Safinatun Najah di Masjid Baitul Makmur tiap Senin itu menggantikan Ustadz Ngatiman. Terus malam harinya di sini ngisi lagi. Padahal saya dengan Pak Jamal ini tiap hari itu nggak ketinggalan melihat YouTube Israel kalau Palestina ya Pak Jamal ini. Kadang-kadang sering kirim gitu. Akhirnya gak iso ndelok lagi. Akhirnya merentengi materi yang akan disampaikan. Padahal saya itu dengan Pak Jamal seneng ndelok bagaimana perkembangannya perang Israel karo Palestina itu, Pak. Akhirnya mentolangi ini materi yang akan disampaikan. Kadang mikir, enak sing ngrungokno ya tapi daripada sing ngomong ini. Tetapi tidak apalah, karena memang ini materinya waktu itu belum menemu tanya jawab, mungkin nanti akan disampaikan oleh Ustaz Samroti mungkin, sehingga bergantian. Katanya Mas Didit, terus gak apa-apa diteruskan aja karena memang bukunya tanya jawab itu belum ada, sehingga dilanjutkan HPT-nya aja gitu. Akhirnya ya semua nggak mau siap. Sehingga mungkin ada teman-teman kita sing isi kok iku wae. Oh, popo gak ono wong liya gitu. Kalau ada yang lain ya alhamdulillah saya bisa menjadi duduk di pinggiran sana atau di sini untuk mendengarkan tausiah dari ustaz-ustaz yang lain, Pak. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan seperti itu minimal kita ada tambahan ilmu. Karena apa? Gak ndeloki YouTube terus. Gak ndeloki Palestina karo Israel terus, mau belajar yang lain.
Jadi hal-hal yang memang kita tahu akhirnya jadi tahu karena itu mentelengi materi yang akan kita sampaikan. Bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu bukan berarti saya itu bolak-balik kok ngisi. Sebenarnya sudah ada tersusun jadwalnya. Sehingga nanti insya Allah ini nanti akan kita tertibkan dalam pengisiannya. Yang pertama itu HBT, yang kedua itu tanya jawab, yang ketiga tafsir, dan yang keempat tematik diisi oleh ustadz-ustadz yang ada di sini. Dan yang kelima kalau kita ada dana kita bisa mendatangkan ustadz-ustadz yang lain di luar ranting ini, insya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan hidayah sehingga kita dengan ringan kaki masih meluangkan waktu kita untuk bermuajah di sini. Ini kalau tidak hidayah karena Allah, mungkin berat Pak untuk melangkahkan kaki kita ke sini, itu berat. Dan alhamdulillah kita diberikan kekuatan, kesehatan dan hidayah sehingga kita sampai ini masih mampu untuk menghadiri acara kita pada malam hari ini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam himpunan putusan majelis tarjih, maka di situ bab yang pertama dibahas itu adalah bab masalah keimanan atau akidah. Maka di dalam bab akidah ini kita melihat di Indonesia ini selain Muhammadiyah, ini akidahnya berdasarkan paham atau pemikiran Al-Asy'ari dan Maturidiyah. Ini yang dipegang oleh saudara-saudara kita, terutama di sini adalah Nahdliyin. Ini adalah akidahnya Al-Asy'ari. Nah, sebelum kita bicara kemunculan Al-Asy'ariyah ini yang mengklaim atau menamakan dirinya Al-Asy'ari dan Maturidiyah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini muncul ketika paham Al-Asy'ari atau Maturidiyah ini berkembang. Tujuannya apa? Di sini Al-Asy'ari itu sebelum umurnya 40, pahamnya Mu'tazilah. Jadi Al-Asy'ari ketika masih kecilnya itu memang dipelihara oleh bapaknya yang memang punya paham Mu'tazilah. Jadi paham Mu'tazilah di sini muncul karena atau ini pendirinya Mu'tazilah. Ini dulunya adalah muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, ketika Abu Hasan Al-Asy'ari ini ditanya oleh muridnya, bagaimana pelaku dosa besar? Maka Hasan Al-Basri menjawab, orang yang melakukan dosa besar ini tidak dihukumi kafir. Akhirnya dengan pendapat ini atau Asil bin Wattaq ini gak puas dengan jawaban Al-Asy'ari ini, gak puas. Maka akhirnya keluar dari jamaah Hasan Basri, kemudian istijal artinya memisahkan dari Hasan Al-Basri, membuat sekte atau kelompok yang namanya Mu'tazilah, di mana punya pemahaman bahwa pelaku dosa besar itu termasuk dihukumi kafir walaupun bertobat. Nah, maka di sini Al-Asy'ari hidup di dalam pemahaman tentang Mu'tazilah sampai umurnya 40 tahun. Nah, akhirnya dengan pemahaman atau teolog pemikiran dari Mu'tazilah ini, Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari ini gak puas dengan jawaban termasuk bahwa pelaku dosa besar ini dihukumi kafir dan akan masuk neraka
selamanya walaupun bertobat. Maka keluarlah Al-Asy'ari ini, maka membuat madhab yang namanya Asy'ariyah. Artinya apa? Akhirnya dari itu muncullah istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, karena ingin meluruskan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang memang tidak selaras dengan Al-Quran dan hadis. Maka muncul istilah aswaja, sehingga teman-teman kita dari Nahdliyin mereka mengklaim bahwa dia adalah kelompok aswaja. Maka TV-nya juga aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, di samping itu juga muncul Al-Maturidi ini. Al-Maturidi ini juga waktu itu seorang tokoh yang terkenal yang punya pemahaman dan pemikiran sama dengan Asy'ari. Banyak persamaannya dengan Asy'ari. Akhirnya bersama-sama mendirikan Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang ternyata Ahli Sunnah wal Jamaah ini di dalam madhab akidah ini ternyata juga macam-macam madhabnya, Pak. Kalau madhab fikih mungkin kita tahu Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi. Di dalam madhab akidah pun juga ada. Jadi ada madhab Asy'ariyah Maturidiyah yang memang di sini dijadikan dasar teologi akidah oleh saudara-saudara kita dari Nahdliyin. Terus yang kedua ada madhab Ahlul Hadis yang di sini diikuti oleh saudara-saudara kita yang dari Wahabi atau Salafi. Ini madhabnya Ahlul Hadis. Jadi madhab Ahlul Hadis ini kemunculannya ketika zaman Muawiyah itu sudah, Umayyah itu sudah ada, sehingga sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab, sampai lahirlah orang-orang yang memberikan laqab atau gelar Wahabi ini. Di situ lahirlah Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini lahir ketika perkembangan Wahabi waktu itu sudah ada, sehingga muncullah apa yang dinamakan madhab akidah yang namanya Ahlul Hadis. Nah, maka di sini di dalam madhab ini kita juga berbeda-beda. Nah, sekarang yang jadi masalah ini Muhammadiyah ini ada di posisi mana? Atau ikut Maturidiyah Al-Asy'ariyah atau madhab Al-Hadis? Di mana ini? Ini perlu kita kupas sedikit-sedikit, karena memang di HBT itu juga yang dibahas pertama adalah masalah akidah. Posisi Muhammadiyah di mana? Apakah Asy'ari atau Al-Hadis? Maka sejak awal di sini Muhammadiyah itu tidak terafiliasi pada satu madhab. Maka di dalam madhab fikih pun Muhammadiyah itu nggak terafiliasi pada satu madhab. Maka di sini Muhammadiyah itu artinya bermanhaj. Manhaj itu artinya thoriqah, jalan atau cara, metode. Cara apa? Kenapa kok nggak bermanhaj? Cara berislam. Caranya di mana? Yaitu mengambil pendapat dari ulama salaf. Apakah tidak perlu bermadhab? Artinya juga Muhammadiyah itu pendapat-pendapatnya itu mengambil dari pendapat ulama madhab. Jadi ini sedikit kita bedakan antara macam-macam Muhammadiyah itu posisinya di mana. Misalkan kalau dalam madhab fikih, misalkan ini tidak berafiliasi ke satu madhab, artinya Muhammadiyah itu tidak mengambil seperti saudara kita misalkan madhab Syafi'i seluruh pendapatnya.
Apakah boleh? Boleh, Pak. Jadi kalau Syafi'i toh. Tapi Muhammadiyah enggak. Contoh, misalkan di dalam mata fikih. Jadi untuk menafsirkan wamsahu biru'usakum dalam mata fikih ini, misalkan, maka basuhlah kepalamu. Ini aja terjadi perbedaan pendapat. Misalkan di sini yang pertama itu pendapat Malik dan Hambali. Jadi dalam menafsirkan wamsahu bi, ba ini tafsirnya ba ini ba jaidah. Artinya al-mu'akkadah atau artinya wamsahu biru'usikum. Berarti wamsahu bilma ar-ru'usakum. Jadi artinya seluruh kepala, duna tahdid. Jadi ketika misalkan wudu ya, kita langsung dari depan sampai ke tengkuk. Ini penafsiran ba yang dimanai oleh Imam Malik dan Imam Hambali, Imam Ahmad. Ini punya pengertian ba, ba-nya ini ba jaidah. Artinya keseluruhan, duna tahdid, tanpa ada batasan. Makanya kalau kita wudu, ini ketika bicara sedikit lah ya, perbedaan kenapa kita terapil satu mazhab. Kalau wudu kita itu langsung dari sini ke tengkuk. Ini maka pendapatnya Malik dan Hambali. Terus yang kedua, wamsahu biru'usikum. Yang kedua, baknya ini oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Batu Malikiyah, sebagian pendapat Malikiyah. Ini dimanai wamsahu ba'dun. Jadi artinya membasuh kepala. Ini sebagian. Walaupun di sini di antara tiga pendapat ini ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, ini mereka ikhtilafu fil had. Jadi terjadi perbedaan di dalam batasan sedikit itu, sebagian itu seberapa. Maka di sini ada yang mengatakan as-sulus, sepertiga. Sepertiga berarti itu sak menit tok. Jadi membasuh sak menit tok. Arubu berarti semini. Al-akol berarti ngene tok. Maka di sini kalau kita melihat saudara-saudara kita wudu itu ngene tok, ya itu memang pendapatnya seperti itu. Akol dari sepertiga, seperempat lebih sedikitnya berarti ngene tok. Pokoknya kena rambut. Maka nih bagi kita, wong nyapu kepala kok kurang ngene tok. Ini jenenge nyapu itu kok kene sampai merene. Maka ini lagi dilokno ngamuk bos bahan nanti. Karena memang pendapatnya saudara-saudara kita yang wudu gini itu akol dari lebih sedikit dari yang sepertiga, seperempat. Nah ini mereka terjadi selisih dalam cuma menafsirkan huruf ba ini loh, bedanya kayak ngono. Makanya kalau kita sudah belajar masalah khilaf, ya sudah memang dasarnya seperti itu. Gak perlu eker-ekeran, gak perlu geger. Yang geger itu biasanya orang-orang yang memang tidak mengerti. Atau misalkan yang lain, ini perbedaan yang kita tidak terafiliasi satu misalkan. Ketika dotin misalkan, lewat dewe kan langsung atahiyat dotin. Nah ini menurut Imam Ahmad yang dimaksud doa itu mulai atahiyat awal sampai akhir. Tetapi Syafi'i ketika nah itu yang dimaksud doa mulai dari asyhadu sampai innaka hamidum majid. Ini cara menafsirkan yusir kepala isyarat telunjuk itu seperti itu. Maka disinilah kita itu ketika ada perbedaan itu bisa. Maka di sini di dalam mazhab akidah pun ternyata Muhammadiyah ini juga tidak terafiliasi kepada satu mazhab. Misalkan kalau mazhab Asy'ari sumastawa al-arsy, jadi memanai Allah itu bersemayam di arsy. Maka di sini itu artinya jangan diartikan bahwa Allah itu duduk di atas arsy. Maka di dalam mazhab Asy'ari itu tidak bisa dimaknai setata letter lock. Kalau misalkan Allah duduk, kursinya sapiro. Berarti kalau Allah itu duduk,
Berarti kan harus ada tempat. Sementara Allah itu nggak bertempat. Jadi golongan Asy'ari ini mereka dalam memanai masalah istawa al-arsy ini berdasarkan takwil. Misalkan Allah dekat dengan lebih dekat dari urap nadi, ini jangan ditakwilkan bahwa Allah itu dekat sini, bahwa itu punya kekuasaan dan pengetahuan artinya. Maka ini tetap menjadi perdebatan dan kadang saling menyesatkan di antara ulama ahli al-Asy'ari dan ulama ahli hadis. Terus kalau misalkan contohnya misalkan Jokowi duduk sebagai presiden selama 10 tahun. Kalau diartikan secara letterlek berarti Jokowi itu cuma duduk jalan selama 10 tahun. Maka ini perlu ditakwil katanya. Artinya duduk di sini itu memimpin atau berkuasa selama 10 tahun. Nah, beda lagi dengan kelompok Ahlul Hadis, di mana di sini yang diwakili Ibnu Taimiyah ini, yang mereka kelompok Asy'ari juga menyesatkan kelompok Ahlul Hadis yang diwakili oleh Ibnu Taimiyah, dilanjutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena kita tidak bisa mentakwilkan Allah istawa al-arsy itu bahwa Allah itu duduk berdekar seperti ini. Tapi menurut mereka, menurut Ahlul Hadis, kalau Allah itu misalkan Allah punya tangan, tangannya tidak seperti tangan makhluknya. Punya mata, tetapi tidak seperti mata makhluknya, walaupun dibantah. Jadi yang dimaksud Allah punya mata ini jangan diartikan Allah tanpa mata pun bisa melihat menurut Al-Asy'ari. Dan dasarnya mereka punya dasar masing-masing. Menurut Ibnu Taimiyah sudah banyak sekali ayat-ayat hadis yang menyebutkan bahwa yang dimaksud istawa 'alal 'arsy bahwa itu bersemayam. Tapi bersemayam jangan dipikirkan Allah duduknya seperti apa, itu bukan urusan kita untuk memikirkan. Maka ini yang terlalu menjadi perdebatan sampai sekarang, sehingga antara satu dengan yang lain kadang menyesatkan. Karena dianggap yang satu ini menggunakan apa? Terus mujassim. Mujassim itu artinya bahwa menyerukan Allah itu berjism, bertubuh, bertangan, bermata dan sebagainya. Tapi mereka punya juga membantah. Memang banyak ayat-ayat seperti itu. Cuma masalah kaifiyah bagaimana tangannya Allah, bagaimana mata Allah, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita untuk menafsirkan yang macam-macam. Sehingga sampai kapanpun mereka itu akan berdebat masalah ini dan saling menyesatkan. Maka yang Asy'ari di sini, Asy'ari Maturidiyah itu menyesatkan yang mujassimah. Maksud Allah itu, kalau misalkan Allah itu di atas arsy, waktu arsy gak ada, itu posisi Allah di mana? Posisi Allah di mana? Jadi yang Asy'ari ini tidak boleh mentasbihkan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga apa yang digunakan? Takwil. Jadi ini jangan diartikan sesuai dengan ayat yang letterlek, harus ditakwil. Jadi bahwa Allah misalkan itu lebih dekat dari urat nadi, ini jangan diartikan secara letterlek. Menurut Asy'ariyah harus ditakwil bahwa itu punya kekuasaan dan pengetahuan tentang itu. Kalau misalkan Allah itu istawa 'alal 'arsy, Allah itu duduk di atas, jangan diartikan bahwa itu duduk di kursi seperti halnya makhluk. Sehingga di sini
Menurut Ibnu Katsir, masalah takwil, masalah tasbih itu nggak usah diotak-atik. Jadi di sini Ibnu Katsir sebetulnya Syafi'iyah, Pak. Tapi oleh teman-teman kita yang dari kalangan Nahdliyin ini gak dianggap. Padahal mereka itu ulamanya Syafi'i. Gara-garanya apa? Di dalam urusan akidah, ini akidahnya Ibnu Katsir ini tidak sama dengan akidahnya Al-Asy'ari. Makanya mereka itu jarang menggunakan tafsirnya Ibnu Katsir gitu. Padahal ini Syafi'i, lamanya Syafi'i, tapi karena gara-gara akidahnya itu nggak sama dengan rekan-rekan kita itu, maka ini nggak dipakai Pak tafsirnya. Justru teman-teman kadang kita dari Muhammadiyah atau Salafi itu yang menggunakan tafsirnya Ibnu Katsir. Alasannya karena beda pemahaman tentang masalah teologi akidahnya. Maka di sini Muhammadiyah di dalam masalah akidah ini tidak terafiliasi oleh salah satu madhab akidah. Jadi ada sebagian yang memang yang sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah juga diambil dari Asy'ari Maturidiyah. Walaupun di sana kalau Muhammadiyah itu akidahnya lebih dekat ke Asy'ari, Pak. Karena memang berdirinya Muhammadiyah itu karena perkenalannya Kiai Ahmad Dahlan dengan Muhammad Abduh. Jadi ada Muhammad Abduh di sana, terus ada Muhammad Rasyid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani. Ini adalah lulusan Al-Azhar. Dan Al-Azhar waktu itu sangat dipengaruhi sekali oleh akidah Asy'ari Maturidiyah. Walaupun di sini untuk Rasyid Ridho ini lebih ke Ahlul Hadis, yang di situ diwakili oleh Ibnu Taimiyah. Maka di dalam persamaannya dengan Ibnu Taimiyah, jadi Muhammadiyah ini yang Ahlul Hadis, maka di sana Muhammadiyah itu sama punya spirit untuk memurnikan Islam ini sesuai dengan akidah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi itu persamaannya. Jadi artinya di sini Muhammadiyah tidak mengambil salah satu dari mazhab akidah, semuanya dipakai. Terus mana yang benar di antara akidah-akidah ini? Ini Pak, yang dipersoalkan. Karena yang satu mengklaim kafir, punya pengetahuan bahwa Allah itu bertangan, bermata. Alasannya gak kafir, kenapa? Karena gak ada adik, wis. Karena memang kalau Allah bermata, matanya gak sama dengan matanya makhluk. Apa dasarnya? Banyak sekali di situ di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bahwa Allah itu berdiri di atas arsy. Cuma cara pendekatannya, yang satu itu pendekatannya dengan literal, artinya letterlek, yang satu dengan takwil, dengan tasbih, yang satu dengan takwil, yang satu dengan secara letterlik. Makanya kalau kita gabungkan ini akan nggak ketemu. Akhirnya tetap terjadi perdebatan. Yang satu Asy'ari, yang Maturidiyah sampai sekarang. Ini kalau di Indonesia ini yang diwakili oleh saudara-saudara Nahdliyin. Yang satu yang Ahlul Hadis, di sini diwakili oleh saudara-saudara kita Salafi. Dan kelompok ini akan selalu berdebat dan mengklaim di antara kelompok-kelompok itu yang paling benar. Ini sama sebetulnya. Di dalam Muhammadiyah mungkin kalau di dalam mazhab fikih antara fikih yang satu mengklaim yang paling benar ya golongan ini. Padahal ini adalah merupakan ijtihad masing-masing. Mana yang benar nggak tahu, wallahu a'lam. Karena di dalam sebuah ijtihad kalau benar itu 2 pahala. Kalau salah 1 pahala. Maka di sini saya tegaskan kembali bahwa Muhammadiyah ini tidak terafiliasi pada salah satu mazhab. Jadi semuanya ada yang diambil, mengambil yang mungkin di Asy'ari, ada yang juga yang di Ahlul Hadis. Jadi semua dipakai
yang menurut Muhammadiyah yang paling rojih itu yang diambil. Maka di dalam madhab fikih pun kalau memang menurut tarjih yang madhabnya Syafi'i lebih rojih, maka kita menggunakan fikih yang menurut madhab Syafi'i. Sehingga di sini kadang-kala rekan-rekan kita menurut Idrus Lamli Muhammadiyah itu dianggap Wahabi, Pak. Karena banyak persamaan-persamaan gitu. Sehingga ada yang mengklaim Idrus Lamli itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikirim bareng-bareng terus sholat subuh pakai kunut. Nah sekarang yang jadi masalah menurut siapa dulu Ahlus Sunnah itu? Kalau menurut versinya siapa Idrus Lamli, ya mungkin Idrus Lamli yang paling Ahlus Sunnah. Muhammadiyah termasuk Wahabi karena nggak gelem doa pikir bersama, nggak gelem kunut. Nah ini tergantung siapa yang mengklaim dirinya. Maka di dalam persoalan madhab fikih ini, madhab apa itu akidah, kalau kita melihat dua-duanya, Muhammadiyah sini posisinya ada di tengah-tengah. Jadi nggak ke 100% ke Asy'ari atau ke 100% ke Ahlul Hadis atau akidah Salafi yang diwakili oleh pemikiran-pemikiran atau teologi Ibnu Taimiyah. Maka di sini enak kita itu luas di tengah-tengah. Karena apa? Kita itu enggak bermadhab tapi bermanhaj. Jadi madhab itu artinya madhab itu dhahaba yadhabu itu pergi, Pak. Kalau madhab itu madhaba, artinya yang condong kemana? Yang condong. Dan orang Arab itu enggak senang madhaba. Kalau pengen madhab, makanya kalau Bismillahirrahmanirrahim basmalah, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Maka madhab atau pendapat ini atau yang condong ini artinya madhabah. Orang Arab langsung madhab. Maka di sini ini berkaitan dengan tarjih. Di tarjih juga membahas masalah yang pertama dibahas tetap mesti akidah. Karena akidah ini adalah pondasi dalam kita beriman kepada Allah yang harus dipegang benar-benar. Sehingga kalau akidahnya kita itu baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Jadi saya sampaikan ini, mungkin besok akan kita lanjutkan bagian HPT-nya kaitannya dengan masalah akidah, terus dilanjutkan dengan fikih ibadah dari toharoh, sholat, zakat dan sebagainya, sehingga nanti akan terstruktur secara runtut dan kita mungkin bisa mempelajari. Kemudian kalau ada persoalan bisa kita diskusikan bersama. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan pembicara-pembicara yang lain, sehingga jangan terkesan bahwa kok bolak-balik saya yang ngisi gitu Pak. Karena juga berat. Karena apa? Kita di samping di sela-sela kita, kesibukan kita tetap, tapi kewajiban kita bagaimana juga tetap harus belajar. Dan ini termasuk tantangan bagi kita dan bapak-bapak yang suatu saat akan menyampaikan kajiannya di sini, tetap harus belajar. Jadi kewajiban belajar itu mulai sudah misalkan Pak Sabar, wis mau ngisi wis bensin nom tok, tapi tetap kita tuh punya kewajiban untuk belajar. Sehingga itu kewajiban belajar sebagai olahraga otak. Nanti bukan hanya fisik, otak itu katanya biar gak cepet pikun harus diolahragakan. Olahraganya gak ndelok YouTube tok. Kalau Pak Jamal saya itu pun ndelok YouTube tok iki. Dengan membaca, mengkaji, terus syarat-syarat dari penjelasan ulama itu minimal ini olahraga otak kita supaya tidak terlalu cepat mengalami perkecilan saraf-saraf kita, sehingga orang-orang cepat mengalami perkecilan saraf kita cepat mudah pikun. Maka ulama-ulama terdahulu itu olahraganya otaknya ya mengkaji sampai mana, sampai buyan, sampai ke liang lahat. Makanya kami minta di sini bapak-bapak, Pak Solikin, Pak Sabara, mungkin yang sudah berpengalaman ini, kita bisa membagi ilmunya di sini, termasuk mensupport yang muda-muda itu untuk terus mengembangkan hidupkan Muhammadiyah di sini, Pak.
Mudah-mudahan kita akan terus eksis Pak. Kalau bisa, ini alhamdulillah ada jamaah baru, alhamdulillah Bapak Sugiat, Bapak Sairi, insya Allah bisa selalu hadir seandainya tidak udur, biar kita itu tambah hidup pengajiannya. Kalau diundang katanya, nanti tak masukkan grup, jadi walaupun gak undang lewat grup cukup Pak ya. Jadi cukup di sini Pak ya. Cukup di sini apa yang saya sampaikan. Seandainya ada kekurangannya mohon maaf Pak ya. Dan moga-moga kalau kita tidak ada udur, kita masih dapat menghadiri. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kurangnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengisian yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Adnan Kohar. Kata saya ingin yang